Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sunisi, saya guru SMA Negeri 1 Astana Japura. Saya mengajar sosiologi di kelas 12. Untuk kali ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang modernisasi dan globalisasi pada mata pelajaran sosiologi kelas 12. Adapun pengertian modernisasi, yaitu modernisasi merupakan perubahan keadaan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Kata kuncinya, modernisasi itu mengarah kepada bagaimana ciri dari adanya transformasi tentang teknologi dan informatik, baik dari segi sikap, kepemilikan, hubungan maupun nilai. Sementara itu, menurut Helena Ras, Lina Sembiring, dan Ima Rohiman dalam buku Daya Saing Indonesia di Era Globalisasi tahun 2019, ada pemahaman tentang globalisasi, yaitu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dan pemikiran. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris. Globalis berarti menyeluruh atau universal. Diberi penambahan ancient pada kata globalization, artinya proses mendunia. Dengan demikian, globalisasi seringkali dimaksud adalah suatu proses mendunianya, proses suatu hal, berbagai macam bidang kehidupan, baik secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang mendunia. Kaitan antara modernisasi dan globalisasi. Hubungan modernisasi dan globalisasi adalah keduanya merupakan dampak atau pengaruh langsung dari proses perubahan sosial. Meski ruang lingkup modernisasi tidak begitu luas, tetapi mampu melahirkan globalisasi beserta dampaknya yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi tertuju pada rekatnya hubungan antar negara di dunia sebagai akibat dari kemunculan modernisasi yang mengarah pada kehidupan sosial. Hubungan modernisasi dan globalisasi adalah perubahan masyarakat tradisional ke modern yang membuat seluruh warga dunia terintegrasi secara internasional. Perbedaan modernisasi dengan globalisasi. Yang pertama, globalisasi menyebabkan terjadinya saling ketergantungan antar negara di dunia. Tidak ada satupun negara yang dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan negara lain. Ini akan menciptakan adanya hubungan internasional, ya, hubungan bilateral dan lain sebagainya. Yang kedua, modernisasi mengubah cara berpikir dari tradisional menjadi cara berpikir modern yang efisien dan praktis. Tentunya yang menjadi ciri khasnya adalah tentang tingkat teknologi informasi yang sangat tinggi. Dampak modernisasi dan globalisasi. Dampak modernisasi yang positif yaitu yang pertama di bidang sosial budaya, yaitu memperkuat kesatuan dalam masyarakat, meningkatkan taraf pendidikan, merubah tata nilai dan sikap. Sementara di bidang ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas, ya. Sementara itu untuk di bidang kesehatan, penyediaan dan pelayanan jasa kesehatan semakin meningkat. Ini dikarenakan fasilitas teknologis semakin canggih. Lalu bagaimana dampak negatif modernisasi? Ada beberapa dampak modernisasi yang dilakukan secara negatif. Yang pertama di bidang sosial budaya, terjadi kesenjangan sosial, menumbuhkan sikap individualis, meningkatnya kriminalitas. Yang kedua di bidang ekonomi, terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, pengangguran bagi warga masyarakat yang tidak mempunyai kualifikasi sesuai yang dibutuhkan. 3. Kesehatan. Terjadi pencemaran lingkungan karena rumah sakit atau industri bergerak di bidang kesehatan, cahaya handphone atau komputer yang dapat menimbulkan radiasi yang merusak penglihatan. Sebagai produk teknologi yang dapat menimbulkan radiasi yang
memunculkan berbagai penyakit baru yang tadinya pada sistem tradisional tidak ada. Sekarang banyak sekali. Contoh lainnya, perubahan masyarakat tradisional ke modern dapat menghadirkan perkembangan teknologi yang begitu besar dampaknya. Nah, ada beberapa perubahan secara lambat nih. Evolusi adalah perubahan dari homogenitas yang tidak jelas menjadi heterogenitas yang pasti. Menurut Herbert Spencer, ini dikarenakan prosesnya yang sangat lambat. Kira-kira ada perubahan antara ke masyarakat tradisional ke modern. Biasanya hampir ada juga yang tidak mengalami perubahan, biasanya tentang ideologi. Jadi tidak semua perubahan pada masyarakat itu akan menjadi modern atau bahkan mengglobal. Ada beberapa ciri negara yang masih mempertahankan sifat kearifan lokalnya sehingga masih dianggap masyarakat itu tradisional, tapi justru itu akan diangkat menjadi suatu negara yang dianggap memiliki ciri khas kearifan lokal, tapi dikenal di dunia, sama aja seperti mengglobal. Baik, itu saja materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.